Di media sosial, semua orang bilang aku wanita paling beruntung. Aku punya suami tampan, rumah besar, mobil mewah, dan kehidupan yang terlihat sempurna. Bahkan banyak tetangga iri padaku. Banyak teman ingin menjadi sepertiku. Tapi tidak ada yang tahu. Setiap malam setelah semua lampu padam, aku menangis sendirian di kamar mandi. Menangis sampai suaraku habis. Menangis sampai dadaku sesak. Karena senyum yang kulihat setiap hari di cermin, hanyalah topeng. Dan saat rahasia yang selama ini kusimpan akhirnya terbongkar, orang-orang yang dulu iri padaku justru menangis bersamaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari kesedihan, dan semoga keluarganya selalu dipenuhi kebahagiaan serta ketenangan hati. Amin. Sebelum lanjut, tuliskan nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Dan jujur, menurut kalian, apakah kehidupan yang terlihat bahagia dari luar pasti benar-benar bahagia? Hidupku yang dikagumi semua orang. Namaku Naila. Kalau kalian melihat hidupku dari luar, mungkin kalian akan berpikir aku adalah wanita paling bahagia di dunia. Setidaknya itulah yang selalu dikatakan orang-orang. Aduh, Naila enak ya hidupnya. Suaminya ganteng. Rumahnya besar. Mobilnya 2. Kerjanya santai. Rezekinya lancar. Aku sudah terlalu sering mendengar kalimat seperti itu. Sampai kadang aku hanya tersenyum, mengangguk, lalu berpura-pura semuanya baik-baik saja. Padahal kenyataannya, aku sering iri melihat orang lain yang bisa tertawa dengan tulus. Karena aku sudah lupa rasanya bahagia. Pagi itu seperti biasa. Aku sedang menyiram tanaman di depan rumah. Rumah 2 lantai yang sering membuat tetangga berhenti dan memandang kagum. Bu Santi, tetangga sebelah rumah, melambaikan tangan. Naila. Aku tersenyum. Iya, Bu. Wah, cantik sekali hari ini. Aku tertawa kecil. Ah, biasa saja, Bu. Bu Santi mendekat, lalu melihat mobil baru milik suamiku yang terparkir di garasi. Wah, Arga memang hebat ya. Aku kembali tersenyum. Senyum yang sudah sangat terlatih. Alhamdulillah. Kalau saya jadi kamu mah bahagia banget. Dadaku langsung terasa sesak. Karena andai saja beliau tahu. Andai saja semua orang tahu. Bahwa rumah besar ini tidak pernah terasa hangat. Bahwa mobil mewah itu tidak pernah membuatku tenang. Bahwa setiap malam aku tidur sambil menangis. Mungkin mereka tidak akan mengatakan hal yang sama. Namun tentu saja aku tidak menjawab. Aku hanya tersenyum lagi. Senyum palsu yang sudah menjadi bagian dari hidupku. Siang harinya aku membuka media sosial. Seperti biasa, ada banyak komentar di foto terakhirku. Foto ulang tahun pernikahan kami bulan lalu. Aku dan Arga berdiri berdampingan. Tersenyum. Terlihat sangat bahagia. Pasangan idaman. Goals banget. Semoga langgeng terus. Ya Allah, iri lihat rumah tangga mereka. Aku membaca satu persatu. Lalu tanpa sadar air mataku mulai menggenang. Karena tidak ada satupun dari mereka yang tahu apa yang terjadi setelah foto itu diambil. Tidak ada. Malam setelah foto itu diunggah, aku menangis sendirian di kamar mandi. Sedangkan Arga tidur membelakangiku. Tanpa bertanya kenapa aku menangis. Tanpa peduli. Tanpa mencoba memelukku. Dan itu bukan hanya sekali. Sudah berbulan-bulan. Mungkin bahkan bertahun-tahun. Aku sendiri sudah lupa kapan terakhir kali merasa dicintai. Sore harinya Arga pulang. Seperti biasa. Rapi. Tampan. Dan terlihat sempurna di mata siapapun.
Namun aku sudah terlalu mengenalnya. Aku tahu kapan dia sedang kesal. Aku tahu kapan dia sedang berbohong. Aku tahu kapan dia sedang berusaha menghindar. Dan hari itu, dia terlihat ingin menghindar. "Kamu makan di rumah?" tanyaku pelan. Arga membuka jasnya, lalu menjawab singkat, "Enggak. Ada meeting." Aku mengangguk. Meski sebenarnya aku ingin bertanya lebih banyak. Karena akhir-akhir ini meetingnya selalu malam. Hampir setiap hari. Dan selalu tanpa penjelasan. Namun aku memilih diam. Karena setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu sama. "Kamu terlalu curiga. Kamu terlalu banyak mikir. Kamu bikin capek." Kalimat-kalimat itu sudah terlalu sering kudengar. Malam kembali datang. Rumah besar itu kembali terasa kosong. Aku duduk sendirian di ruang keluarga. Menunggu. Seperti biasanya. Menunggu suami yang entah kapan pulang. Jam 9. Jam 10. Jam 11. Dan saat itulah ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk. Dari nomor yang tidak kukenal. Aku mengernyit. Lalu membukanya. Dan seketika seluruh tubuhku membeku. Isi pesannya sangat singkat. Sangat pendek. Namun cukup membuat jantungku berdetak tidak beraturan. Pesan itu berbunyi, "Capek ya pura-pura bahagia setiap hari." Tanganku langsung gemetar. Aku membaca ulang. Sekali. 2 kali. 3 kali. Masih sama. Kalimat itu tidak berubah. Dan yang membuatku ketakutan, orang itu seperti tahu sesuatu. Sesuatu yang selama ini tidak diketahui siapapun. Aku buru-buru membalas. "Siapa ini?" Tidak ada jawaban. Aku menunggu. 5 menit. 10 menit. 15 menit. Tetap tidak ada balasan. Namun tepat ketika aku mulai berpikir ini hanya iseng, pesan kedua masuk. Dan kali ini, darahku seperti berhenti mengalir. Karena isi pesan itu adalah rahasia yang selama ini hanya diketahui aku dan suamiku. Rahasia yang tidak mungkin diketahui orang lain. Dan saat membaca kalimat itu, aku sadar. Seseorang sedang mengawasiku. Seseorang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik rumah tanggaku. Dan aku sama sekali tidak tahu siapa orang itu. Senyum yang kupakai setiap hari. Tanganku gemetar. Mataku terus menatap layar ponsel. Aku membaca pesan itu berulang kali. Seolah berharap tulisan itu berubah. Namun tidak. Kalimat itu tetap sama. Dan semakin kubaca, semakin membuatku takut. Pesan kedua berbunyi, "Aku tahu kenapa kamu menangis di kamar mandi setiap malam." Jantungku langsung berdebar keras. Sangat keras. Sampai aku bisa mendengarnya sendiri. Karena kalimat itu bukan tebakan. Bukan kebetulan. Bukan omong kosong. Itu kenyataan. Kenyataan yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Rahasia yang bahkan keluargaku sendiri tidak tahu. Rahasia yang hanya diketahui 2 orang. Aku dan Arga. Aku langsung membalas. "Siapa kamu? Apa maumu?" Tidak ada jawaban. Aku menelepon nomor itu. Namun tidak aktif. Aku mencoba lagi. Tetap tidak aktif. Dadaku semakin sesak. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa hidupku sedang diawasi. Aku memandang ke sekeliling rumah. Ruang keluarga. Teras. Jendela. Halaman. Semuanya terlihat normal. Tapi entah kenapa, aku merasa tidak aman. Malam semakin larut. Dan Arga belum pulang. Seperti biasanya. Jam menunjukkan pukul 12:30 malam saat suara mobil masuk ke garasi terdengar. Aku langsung berdiri. Bukan karena bahagia, tapi karena ingin bertanya. Aku ingin tahu apakah Arga tahu sesuatu tentang pesan itu.
Pintu terbuka. Arga masuk sambil memainkan ponselnya. Tanpa melihatku. Tanpa menyapa. Tanpa senyum. Sama seperti beberapa bulan terakhir. Aku tungguin. Kataku pelan. Arga hanya mengangguk. Aku menelan ludah. Berusaha mengumpulkan keberanian. Aku dapat pesan aneh. Untuk pertama kalinya malam itu, Arga mengangkat kepalanya. Tatapan matanya berubah. Hanya sepersekian detik. Tapi aku melihatnya. Jelas sekali. Seolah dia terkejut. Dari siapa? Aku menggeleng. Nggak tahu. Apa isinya? Aku memperhatikan wajahnya. Sangat teliti. Karena aku ingin tahu reaksinya. Lalu aku menunjukkan layar ponsel. Arga membaca. Dan sesuatu yang aneh terjadi. Wajahnya langsung datar. Terlalu datar. Seolah dia sedang berusaha menyembunyikan sesuatu. Orang iseng. Katanya singkat. Aku mengernyit. Hanya itu? Iya. Tapi dia tahu sesuatu. Arga langsung berjalan ke arah dapur. Tidak menjawab. Dan semakin dia menghindar, semakin aku curiga. Karena dulu Arga tidak seperti ini. Dulu dia akan duduk. Mendengarkan. Menenangkanku. Tapi sekarang, dia selalu ingin mengakhiri pembicaraan secepat mungkin. Dan itu membuatku semakin merasa sendirian. Malam itu aku kembali menangis. Di kamar mandi. Tempat yang selama ini menjadi saksi semua kesedihanku. Aku membuka keran air. Agar suara tangisku tidak terdengar keluar. Lalu duduk di lantai. Menangis seperti biasanya. Namun kali ini berbeda. Karena sekarang aku tahu. Ada seseorang di luar sana yang mengetahui semuanya. Dan aku tidak tahu apakah orang itu ingin menolongku. Atau menghancurkanku. Keesokan paginya. Aku kembali memakai topeng yang sama. Topeng bahagia. Topeng yang selama ini membuat semua orang iri. Aku menghadiri acara arisan lingkungan. Seperti biasa. Dan seperti biasa pula. Aku menjadi pusat perhatian. Naila datang. Wah, makin cantik. Suaminya pasti sayang banget. Tawa kecil terdengar di mana-mana. Sedangkan aku hanya tersenyum. Tersenyum. Dan terus tersenyum. Padahal di dalam hati, aku ingin berteriak. Aku ingin mengatakan bahwa semuanya tidak seperti yang mereka lihat. Bahwa rumah tanggaku tidak sempurna. Bahwa aku lelah. Bahwa aku sudah lama tidak bahagia. Namun aku tetap diam. Karena kadang, menjaga rahasia terasa lebih mudah daripada menjelaskan luka. Saat acara hampir selesai, Bu Santi tiba-tiba duduk di sampingku. Naila. Iya, Bu. Beruntung ya punya suami seperti Arga. Aku kembali tersenyum. Namun sebelum sempat menjawab, ponselku bergetar. Satu pesan baru masuk. Dari nomor yang sama. Nomor misterius itu. Tanganku langsung dingin. Aku membuka pesan tersebut. Dan seketika wajahku pucat. Karena kali ini, pesan itu tidak hanya mengetahui rahasiaku. Pesan itu menyebut sesuatu yang membuatku hampir menjatuhkan ponsel. Sesuatu yang hanya diketahui oleh aku dan Arga. Sesuatu yang selama ini menjadi sumber air mataku setiap malam. Pesan itu berbunyi, dia masih berbohong padamu tentang malam itu. Aku langsung membeku. Karena aku tahu persis malam yang dimaksud. Malam yang selama ini berusaha kulupakan. Malam yang menjadi awal berubahnya rumah tanggaku. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya dalam hati. Siapa sebenarnya orang yang mengirim semua pesan ini? Dan bagaimana dia bisa tahu rahasia yang bahkan keluargaku sendiri tidak tahu? Suami yang mulai berubah. Pesan itu terus menghantuiku. Dia masih berbohong padamu tentang malam itu.
Kalimat sederhana, tapi cukup membuatku tidak bisa berpikir jernih. Karena aku tahu persis malam yang dimaksud. Malam yang menjadi awal semua perubahan. Malam yang selama ini selalu berusaha kuhapus dari ingatan. Namun gagal. Selalu gagal. Sepulang dari arisan, aku duduk sendirian di ruang keluarga. Ponsel berada di atas meja. Sedangkan pikiranku berputar kemana-mana. Siapa pengirim pesan itu? Kenapa dia tahu? Dan yang paling menakutkan, bagaimana jika apa yang dia katakan benar? Aku mencoba menghubungi nomor itu lagi. Tetap tidak aktif. Aku mengirim pesan. Tidak dibaca. Tidak dibalas. Seolah orang itu hanya muncul saat ingin membuatku gelisah. Dan berhasil. Karena sejak pagi tadi, dadaku terasa sesak. Sore harinya Arga pulang lebih awal dari biasanya. Namun bukannya senang. Aku justru semakin gugup. Karena aku ingin bertanya sesuatu. Pertanyaan yang selama ini selalu kutahan. Saat makan malam, suasana sangat sepi. Hanya suara sendok dan garpu yang terdengar. Tidak ada obrolan. Tidak ada tawa. Tidak ada cerita. Padahal dulu kami bisa berbicara berjam-jam. Tentang pekerjaan. Tentang mimpi. Tentang masa depan. Sekarang, kami seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal serumah. Bang. Aku akhirnya membuka suara. Arga tidak langsung menoleh. HM. Aku menarik napas panjang. Lagi banyak masalah di kantor. Arga mengangkat kepala, lalu mengernyit. Kenapa tanya begitu? Karena akhir-akhir ini kamu sering pulang malam. Arga langsung meletakkan sendok. Dan seperti biasa, wajahnya berubah. Bukan menjadi lembut. Bukan menjadi terbuka. Melainkan defensif. Aku kerja. Katanya singkat. Aku cuma tanya. Jawabku pelan. Nggak perlu diinterogasi. Dadaku langsung terasa nyeri. Karena lagi-lagi, pertanyaan biasa dianggap tuduhan. Perhatian dianggap gangguan. Kekhawatiran dianggap masalah. Aku langsung memilih diam. Karena percuma. Setiap percakapan kami selalu berakhir seperti ini. Dan semakin hari, aku semakin kehilangan keberanian untuk bicara. Malam itu Arga kembali sibuk dengan ponselnya. Duduk di balkon. Tersenyum sesekali saat membaca sesuatu. Hal yang sudah lama tidak kulihat saat dia berbicara denganku. Entah kenapa, hatiku mulai tidak tenang. Sangat tidak tenang. Bukan karena aku cemburu, tapi karena instingku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Dan selama ini, instingku jarang salah. Sekitar pukul 11 malam, Arga masuk kamar. Kemudian mandi. Dan saat itulah ponselnya tertinggal di atas kasur. Untuk beberapa detik, aku hanya menatap benda itu. Lalu memalingkan wajah. Tidak, aku tidak mau menjadi istri yang memeriksa ponsel suaminya. Aku tidak mau. Namun pesan misterius itu terus terngiang. Dia masih berbohong padamu tentang malam itu. Tanganku mulai dingin. Jantungku berdebar. Dan sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, layar ponsel Arga menyala. Sebuah notifikasi masuk. Aku tidak sengaja melihatnya. Benar-benar tidak sengaja. Tapi apa yang kulihat membuat tubuhku membeku. Nama pengirimnya adalah seorang wanita. Bukan rekan kerja yang pernah kudengar. Bukan saudara. Bukan keluarga. Dan yang membuatku semakin tidak nyaman. Di samping namanya ada emoji hati. Jantungku langsung berdetak sangat cepat. Aku menelan ludah. Berusaha berpikir positif. Mungkin aku salah paham. Mungkin hanya teman. Mungkin hanya urusan pekerjaan. Namun rasa penasaran itu semakin besar. Semakin besar. Sampai akhirnya aku membuka notifikasi tersebut.
Hanya sekilas. Hanya beberapa detik. Dan kalimat pertama yang kulihat membuat napasku tercekat. Aku kangen malam kemarin. Dunia seolah berhenti. Aku membaca ulang. Sekali. 2 kali. 3 kali. Masih sama. Kalimat itu tidak berubah. Dan semakin kubaca, semakin sulit bagiku bernapas. Saat itulah suara pintu kamar mandi terdengar terbuka. Arga keluar. Aku langsung meletakkan ponselnya kembali. Jantungku berdetak begitu keras sampai aku takut dia mendengarnya. Sedangkan Arga berjalan santai. Tidak tahu bahwa dalam beberapa detik, duniaku baru saja runtuh. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai takut mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Pengkhianatan pertama. Malam itu aku tidak tidur. Sama sekali tidak tidur. Aku hanya berbaring di samping Arga, menatap langit-langit kamar yang gelap. Sedangkan pikiranku berantakan. Sangat berantakan. Kalimat itu terus terulang di kepalaku. Aku kangen malam kemarin. Hanya satu kalimat, tapi cukup untuk menghancurkan ketenanganku. Karena aku bukan anak kecil, aku tahu arti kalimat itu. Dan aku juga tahu, tidak ada wanita yang mengirim pesan seperti itu kepada pria yang sudah beristri tanpa alasan. Tidak ada. Di sebelahku, Arga tertidur nyenyak. Seolah tidak ada masalah. Seolah tidak ada yang disembunyikan. Sedangkan aku, menahan air mata sampai pagi. Saat matahari mulai terbit, aku sudah berada di dapur, membuat kopi. Tapi pikiranku masih di kamar. Masih pada pesan itu. Masih pada wanita yang tidak kukenal. Dan semakin kupikirkan, semakin aku merasa takut. Karena selama ini aku selalu berusaha percaya. Selalu berusaha menjadi istri yang tidak curiga. Selalu berusaha berpikir baik. Namun bagaimana jika selama ini aku yang terlalu naif? Saat itulah Arga masuk ke dapur. Seperti biasa. Rapi. Tenang. Dan terlihat tidak bersalah. Ada kopi? Tanyanya santai. Aku mengangguk. Lalu meletakkan cangkir di depannya. Beberapa detik kami diam. Sampai akhirnya aku tidak sanggup lagi. Bang. Haem. Aku menggenggam jemariku sendiri. Berusaha menenangkan diri. Aku mau tanya sesuatu. Arga menatapku. Tanya apa? Jantungku langsung berdebar. Karena aku tahu. Setelah pertanyaan ini, sesuatu mungkin akan berubah. Kemarin malam, aku berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Siapa wanita yang kirim pesan ke kamu? Wajah Arga langsung berubah. Sangat cepat. Terlalu cepat. Dan itu membuat hatiku semakin tidak tenang. Pesan apa? Aku langsung menatapnya. Karena aku tahu, dia sedang berpura-pura tidak tahu. Pesan yang masuk waktu kamu mandi. Arga langsung meletakkan cangkirnya. Agak keras. Aku nggak suka ponselku dibuka. Dadaku langsung sesak. Karena dia tidak menjawab pertanyaanku. Sama sekali tidak menjawab. Yang dia permasalahkan justru aku. Aku nggak sengaja lihat. Bohong. Suara Arga mulai meninggi. Kamu sengaja baca. Aku menelan ludah. Karena pembicaraan ini mulai bergerak ke arah yang tidak sehat. Aku cuma mau tahu siapa dia. Kataku pelan. Dan jawaban Arga membuatku membeku. Itu urusan aku. Aku langsung terdiam. Karena untuk pertama kalinya, dia berbicara seperti itu padaku. Dingin, tajam, dan penuh jarak. Aku istrimu. Kataku lirih. Aku berhak tahu. Arga tertawa kecil. Namun tawanya terasa dingin. Sangat dingin. Berhak? Aku menatapnya.
sementara jantungku semakin sakit. Iya. Arga berdiri, lalu menatapku dengan ekspresi yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Ekspresi seseorang yang sudah lelah berpura-pura. Kamu terlalu banyak tanya akhir-akhir ini. Kalimat itu menghantamku. Karena bukan jawaban yang kudapat, melainkan serangan. Lagi, aku cuma mau jujur, kataku sambil menahan air mata. Namun Arga justru menggeleng. Naila. Iya. Kalau hidupmu nggak bahagia. Aku langsung membeku. Karena aku tidak menyangka dia akan berkata seperti itu. Dan apa yang keluar dari mulutnya setelah itu menjadi salah satu kalimat paling menyakitkan yang pernah kudengar. Mungkin masalahnya bukan aku. Dadaku seperti diremas. Sangat kuat. Karena selama ini aku terus berusaha mempertahankan rumah tangga kami. Terus berusaha memahami dirinya. Terus berusaha mengalah. Namun sekarang, aku justru dianggap sumber masalah. Air mataku mulai jatuh. Dan Arga melihatnya. Tapi tidak seperti dulu. Dia tidak mendekat. Tidak memelukku. Tidak meminta maaf. Dia hanya mengambil tas kerjanya. Lalu berjalan ke arah pintu. Sebelum keluar, dia berkata satu kalimat lagi. Kalimat yang membuat seluruh tubuhku terasa lemas. Aku capek pulang ke rumah kalau isinya cuma kecurigaan. Pintu tertutup. Dan aku langsung terduduk di kursi dapur. Menangis. Sendirian. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa bukan hanya kehilangan kepercayaan. Aku mulai kehilangan suamiku. Namun aku belum tahu bahwa rasa sakit yang kurasakan hari itu masih belum seberapa. Karena beberapa hari kemudian, aku akan menemukan sesuatu yang jauh lebih buruk daripada sebuah pesan. Sesuatu yang membuatku sadar bahwa pengkhianatan itu memang benar-benar ada. Aku menangis di kamar mandi. Sejak pertengkaran itu, aku mulai hidup seperti bayangan. Masih ada, masih bergerak, masih tersenyum. Tapi rasanya tidak benar-benar hidup. Setiap pagi aku tetap menyiapkan sarapan. Tetap merapikan rumah. Tetap menyambut Arga saat pulang. Namun ada sesuatu yang sudah berubah. Kepercayaanku, sedikit demi sedikit, mulai runtuh. Dan yang paling menyakitkan, Arga seolah tidak peduli. Malam demi malam dia semakin sering pulang larut. Kadang jam 11. Kadang tengah malam. Kadang bahkan lewat pukul 1 pagi. Alasannya selalu sama. Meeting. Klien. Pekerjaan. Lembur. Aku ingin percaya. Sungguh ingin. Tapi setelah pesan itu, setelah wanita itu, hatiku tidak bisa lagi setenang dulu. Suatu malam aku sedang melipat pakaian di kamar. Saat itulah ponsel Arga berbunyi. Dia sedang mandi. Dan aku langsung membeku. Karena nama yang muncul kembali adalah nama wanita yang sama. Kali ini aku tidak membuka pesannya. Tidak. Aku hanya melihat nama itu. Dan itu sudah cukup membuat dadaku sesak. Sangat sesak. Saat Arga keluar kamar mandi, dia langsung mengambil ponselnya. Cepat sekali. Terlalu cepat. Seolah takut aku melihat sesuatu. Dan sejak saat itu, aku mulai memperhatikan. Bukan karena ingin menjadi istri yang curiga. Tapi karena semua keanehan itu semakin jelas. Dia membawa ponsel kemana-mana. Selalu menghadap layar ke bawah. Sering tersenyum sendiri. Dan semakin jarang berbicara denganku. Kadang aku duduk tepat di depannya. Tapi rasanya seperti aku tidak ada. Seolah tubuhnya berada di rumah. Tapi hatinya sudah pergi ke tempat lain. Suatu sore aku memberanikan diri menghubungi Rina. Sahabatku sejak kuliah. Orang yang selalu ada saat aku membutuhkan teman bicara. Begitu mendengar suaraku, Rina langsung tahu ada yang salah.
Kamu nangis? Tanyanya. Aku langsung terdiam. Karena ternyata suaraku tidak bisa berbohong. Enggak. Jawabku. Tapi suaraku bergetar. Dan Rina langsung menghela napas. Naila. Iya. Jangan bohong sama aku. Kalimat itu langsung membuat pertahananku runtuh. Aku menangis. Benar-benar menangis. Seperti anak kecil. Sampai sulit bicara. Rina hanya diam. Membiarkanku menangis. Karena kadang orang yang benar-benar peduli tahu kapan harus mendengarkan. Setelah beberapa menit, aku akhirnya menceritakan semuanya. Tentang pesan misterius. Tentang wanita itu. Tentang perubahan Arga. Tentang kesepian yang selama ini kupendam. Semuanya. Rina terdiam cukup lama. Lalu berkata pelan. Naila. Kalau memang ada yang gak beres, kamu harus siap tahu kenyataannya. Dadaku langsung sesak. Karena itulah yang paling kutakuti. Bukan kebohongannya, tapi kebenarannya. Malam itu setelah menutup telepon, aku masuk ke kamar mandi. Tempat yang sudah seperti sahabat bagiku. Tempat satu-satunya di rumah ini yang bisa menampung air mataku. Aku duduk di lantai. Menyalakan keran. Lalu menangis. Menangis sejadi-jadinya. Karena aku lelah. Sangat lelah. Lelah berpura-pura bahagia. Lelah tersenyum di depan tetangga. Lelah membaca komentar orang yang iri pada hidupku. Karena mereka tidak tahu. Mereka sama sekali tidak tahu. Bahwa setiap malam aku menangis seperti ini. Sendirian. Tanpa pelukan. Tanpa tempat bersandar. Tanpa seseorang yang berkata, aku ada di sini. Saat itulah pintu kamar mandi diketuk. Aku buru-buru menghapus air mata. Ya. Suara Arga terdengar dari luar. Kamu di dalam? Iya. Ngapain lama? Aku menutup mata. Karena bahkan pertanyaan itu terasa menyakitkan. Dia tidak bertanya apakah aku baik-baik saja. Dia tidak bertanya apakah aku menangis. Dia tidak bertanya kenapa. Dia hanya bertanya kenapa aku lama. Seolah aku hanya mengganggu rutinitasnya. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah Arga masih mencintaiku? Atau aku hanya seseorang yang kebetulan masih tinggal di rumah ini? Namun ternyata, masalahku belum selesai. Karena beberapa hari kemudian, orang yang selama ini kuanggap akan membelaku, justru ikut menyalahkanku. Dan orang itu adalah mertuaku sendiri. Aku menjadi musuh di rumah sendiri. Sejak malam itu, aku mulai merasa asing di rumahku sendiri. Rumah yang dulu terasa hangat. Rumah yang dulu menjadi tempat pulang. Kini terasa seperti tempat yang terus menghakimiku. Dan yang paling menyakitkan, bukan hanya karena Arga berubah, tapi karena perlahan-lahan, aku mulai kehilangan orang lain juga, termasuk mertuaku. Awalnya semua terjadi sangat halus, sangat pelan, sampai aku hampir tidak menyadarinya. Bu Diana yang dulu sering meneleponku, sekarang mulai jarang menghubungi. Kalaupun menelepon, hampir selalu untuk menegur. Bukan bertanya kabar, bukan menanyakan keadaanku, melainkan mengkritik. Suatu siang aku sedang memasak, ponselku berdering. Nama Bu Diana muncul di layar. Aku langsung mengangkat. Halo Bu. Namun sapaan hangat yang biasa kulontarkan tidak mendapatkan balasan yang sama. Naila. Iya Bu. Kamu sebenarnya ngurus suami nggak sih? Aku langsung membeku. Sendok yang kupegang hampir terjatuh. Maksud Ibu? Ibu lihat Arga akhir-akhir ini sering capek. Dadaku langsung sesak. Karena bahkan tanpa mendengar kelanjutannya,
Aku sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. Kamu jangan terlalu fokus sama diri sendiri. Suami itu harus diperhatikan. Aku menelan ludah. Karena aku ingin tertawa. Tapi juga ingin menangis. Perhatian apa lagi yang kurang? Aku menyiapkan makanannya. Aku merapikan bajunya. Aku menjaga rumahnya. Aku menunggu kepulangannya setiap malam. Bahkan saat dia mengabaikanku. Namun tetap saja, aku yang dianggap kurang. Aku berusaha, Bu. Jawabku pelan. Namun Bu Diana langsung memotong. Berusaha aja nggak cukup. Kalimat itu langsung menusuk. Karena sekali lagi, aku menjadi pihak yang salah. Padahal aku bahkan tidak tahu apa kesalahanku. Telepon berakhir. Dan aku berdiri lama di dapur. Memandangi masakan yang sudah kusiapkan. Tiba-tiba semuanya terasa sia-sia. Sore harinya keadaan semakin buruk. Karena Tika datang ke rumah. Adik perempuan Arga. Dulu hubungan kami cukup baik. Bahkan aku sering membelikannya hadiah. Namun sekarang, dia juga terasa berbeda. Saat kami duduk di ruang tamu, Tika tiba-tiba berkata, "Mbak." "Iya." "Kak Arga akhir-akhir ini stres ya?" Aku mengernyit. "Memangnya kenapa?" Tika mengangkat bahu. "Enggak tahu. Tapi kayaknya ada masalah di rumah tangga kalian." Dadaku langsung berdebar. Karena nada bicaranya aneh. Seolah dia mengetahui sesuatu. Namun belum selesai. Tika melanjutkan. "Soalnya Kak Arga sering curhat." Aku langsung membeku. "Curhat? Tentang apa? Dan kepada siapa? Curhat apa?" Tanyaku hati-hati. Tika tertawa kecil. "Lupa." Jawaban itu terasa seperti sengaja. Seolah dia ingin membuatku semakin gelisah. Dan berhasil. Karena sejak dia pulang, pikiranku semakin kacau. Malam itu Arga kembali pulang terlambat. Jam menunjukkan pukul 1:30 pagi. Aku masih terjaga. Duduk sendirian di ruang keluarga. Menunggu. Seperti orang bodoh. Saat pintu terbuka, Arga terlihat terkejut melihatku belum tidur. "Ngapain belum tidur?" Aku menatapnya. Lama. Sangat lama. Lalu bertanya, "Kamu curhat apa ketika?" Wajahnya langsung berubah. "Apa?" "Tika bilang kamu sering curhat." Arga menghela napas panjang. Lalu melempar kunci mobil ke meja. "Kamu sekarang nyari masalah terus ya?" Kalimat itu membuatku terdiam. Karena lagi-lagi, pertanyaanku dianggap masalah. Perasaanku dianggap gangguan. Dan keberadaanku terasa seperti beban. Aku cuma bertanya. Kataku lirih. Namun Arga sudah berjalan ke kamar. Meninggalkanku. Lagi. Malam itu aku kembali menangis. Di kamar mandi. Tempat yang kini lebih mengenalku dibanding siapapun. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu. Aku tidak hanya kehilangan suamiku. Aku juga mulai kehilangan keluarga suamiku. Satu persatu. Mereka mulai melihatku sebagai penyebab masalah. Sebagai perempuan yang terlalu banyak menuntut. Sebagai istri yang tidak bisa membuat suaminya bahagia. Padahal mereka tidak tahu. Aku adalah orang yang paling hancur dalam rumah tangga ini. Namun kejutan terbesar belum datang. Karena beberapa hari kemudian, Rina, sahabat yang selama ini menjadi tempatku bercerita, akan menemukan sesuatu. Sesuatu yang membuat wajahnya langsung pucat. Dan sejak hari itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Orang yang paling kupercaya menusukku. Sejujurnya, kalau ada satu orang yang masih membuatku bertahan selama ini, orang itu adalah Rina. Sahabatku. Tempatku menangis. Tempatku bercerita.
Satu-satunya orang yang selalu berkata bahwa aku tidak gila, bahwa aku tidak berlebihan, bahwa perasaanku valid. Dan karena itulah, aku tidak pernah membayangkan apa yang akan terjadi beberapa hari kemudian. Hari itu aku sedang berada di sebuah kafe kecil, tempat favoritku dan Rina sejak zaman kuliah. Rina yang mengajakku bertemu. Katanya ada sesuatu yang penting. Sangat penting. Saat aku datang, Rina sudah duduk di pojok ruangan. Namun ada yang aneh. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan tangannya terus memainkan gelas minuman di depannya. Aku langsung merasa tidak enak. Rina. Dia mengangkat kepala, lalu memaksakan senyum. Namun aku tahu, ada sesuatu yang salah. Kamu kenapa? Tanyaku. Rina tidak langsung menjawab. Justru matanya mulai berkaca-kaca. Dan saat itulah jantungku mulai berdebar. Karena aku belum pernah melihatnya seperti ini. Aku harus bilang sesuatu. Katanya pelan. Aku mengangguk. Namun entah kenapa, aku mulai takut. Sangat takut. Karena firasat burukku muncul lagi. Dan biasanya, firasat itu tidak pernah salah. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Suara Rina bergetar. Aku langsung menggenggam tangannya. Apapun itu, bilang aja. Rina menunduk. Lalu menangis. Tangis yang membuat seluruh tubuhku merinding. Karena aku bisa merasakan rasa bersalah yang besar. Sangat besar. Dan beberapa detik kemudian, dia mengucapkan satu kalimat yang membuat duniaku berhenti. Aku tahu siapa perempuan itu. Aku langsung membeku. Benar-benar membeku. Perempuan itu. Wanita yang mengirim pesan. Wanita yang dekat dengan Arga. Wanita yang selama ini menghancurkan ketenanganku. Rina tahu siapa dia? Bagaimana bisa? Siapa? Tanyaku cepat. Namun Rina justru menangis semakin keras. Sampai sulit berbicara. Dan semakin dia menangis, semakin aku ketakutan. Karena aku tahu, jawaban yang akan keluar tidak akan menyenangkan. Sama sekali tidak. Rina. Suaraku mulai bergetar. Siapa dia? Rina memejamkan mata. Lalu berkata pelan. Aku pernah lihat mereka. Jantungku langsung seperti berhenti berdetak. Mereka. Rina mengangguk. Arga dan perempuan itu. Aku menahan napas. Karena seluruh tubuhku mulai dingin. Kapan? Beberapa bulan lalu. Aku langsung mematung. Beberapa bulan lalu? Artinya, saat aku masih percaya semuanya baik-baik saja. Saat aku masih membela Arga di depan semua orang. Saat aku masih berpikir rumah tanggaku hanya sedang mengalami masa sulit. Ternyata saat itu, sesuatu sudah terjadi. Dan aku tidak tahu. Aku lihat mereka makan malam bersama. Kata Rina. Aku pikir itu urusan kerja. Air matanya terus jatuh. Tapi setelah lihat pesan-pesan yang kamu cerita, aku mulai curiga. Dadaku terasa sesak. Sangat sesak. Namun yang lebih menyakitkan adalah pertanyaan berikutnya yang keluar dari mulutku. Kenapa baru bilang sekarang? Rina langsung menangis. Karena itulah pertanyaan yang paling dia takuti. Aku takut. Katanya. Aku takut salah. Aku takut menghancurkan rumah tanggamu. Aku menutup mata. Karena ironis sekali, rumah tanggaku ternyata sudah hancur. Dan aku satu-satunya yang belum mengetahuinya. Beberapa menit kami hanya diam. Sampai akhirnya Rina mengeluarkan ponselnya. Tangannya gemetar. Sangat gemetar. Ada satu hal lagi. Jantungku kembali berdebar. Karena aku tahu. Belum selesai. Masih ada sesuatu yang lebih buruk. Dan ternyata benar.
Karena saat itulah Rina memperlihatkan sebuah foto. Foto yang diambil dari kejauhan. Foto yang membuat darahku seperti berhenti mengalir. Di foto itu ada Arga. Sangat jelas. Tidak mungkin salah. Dan di sampingnya ada seorang wanita. Namun yang membuatku hampir pingsan, bukan karena mereka terlihat dekat, bukan karena mereka sedang makan malam, melainkan karena aku mengenali wajah wanita itu. Aku mengenalnya, sangat mengenalnya, bahkan mungkin terlalu mengenalnya, karena wanita itu bukan orang asing, bukan rekan kerja, bukan teman baru, bukan seseorang yang baru masuk dalam hidup kami. Wanita itu adalah seseorang yang selama ini juga ada di hidupku. Seseorang yang pernah kupanggil keluarga. Dan saat menyadari siapa dirinya, tanganku langsung lemas. Ponsel hampir terjatuh. Air mataku mengalir tanpa bisa dihentikan. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar. Aku tidak hanya sedang dikhianati oleh suamiku. Aku juga sedang dikhianati oleh seseorang yang sangat dekat denganku. Rahasia besar terbongkar. Aku tidak bisa bernapas. Benar-benar tidak bisa. Tanganku gemetar hebat. Mataku terus menatap foto di layar ponsel Rina. Berulang kali. Seolah berharap aku salah lihat. Seolah berharap itu hanya orang yang mirip. Namun tidak. Aku mengenali wajah itu. Terlalu mengenalinya. Karena wanita yang berdiri di samping Arga bukan orang asing. Bukan wanita baru. Bukan seseorang yang tiba-tiba muncul. Dia adalah Maya. Sepupuku sendiri. Orang yang selama ini kuanggap seperti adik. Orang yang sering datang ke rumah. Orang yang pernah menginap berhari-hari di rumahku. Bahkan orang yang pernah menangis di pelukanku saat putus cinta. Aku langsung menutup mulut. Karena dadaku terasa sangat sakit. Sangat sakit. Aku nggak mungkin salah, Naila. Suara Rina terdengar pelan. Tapi aku juga nggak mau langsung nuduh. Air mataku terus mengalir. Tanpa bisa dihentikan. Karena kini semuanya mulai masuk akal. Sangat masuk akal. Maya. Perempuan yang beberapa bulan terakhir sering menghubungi Arga. Perempuan yang selalu punya alasan untuk datang. Perempuan yang selalu tahu jadwal suamiku. Dan yang lebih menyakitkan, aku sendiri yang memperkenalkan mereka lebih dekat. Aku sendiri. Aku menutup wajahku. Lalu menangis. Tangis yang membuat beberapa pengunjung kafe menoleh. Namun saat itu aku tidak peduli. Sama sekali tidak peduli. Karena seluruh dunia yang selama ini kubangun baru saja runtuh di depan mataku. Naila. Rina memegang tanganku. Namun aku tidak sanggup bicara. Tidak sanggup. Karena semakin aku mengingat Maya, semakin banyak hal yang terasa janggal. Dan semakin banyak hal yang selama ini kuabaikan. Aku teringat sebuah kejadian 3 bulan lalu. Saat aku mengajak Maya makan malam di rumah. Saat itu Arga terlihat sangat ramah. Bahkan terlalu ramah. Aku sempat bercanda. Wah, cocok nih kalian ngobrol. Dan Maya langsung tertawa. Sedangkan Arga hanya tersenyum. Saat itu aku menganggap semuanya biasa. Namun sekarang, kenangan itu terasa berbeda. Sangat berbeda. Aku juga teringat saat Maya tiba-tiba tahu makanan favorit Arga. Padahal aku tidak pernah menceritakannya. Saat itu aku hanya menganggapnya kebetulan. Namun kini, semua potongan kecil itu mulai menyatu. Dan membentuk sesuatu yang sangat mengerikan. Sore itu aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Aku tidak langsung pulang ke rumah. Aku berkeliling kota sendirian. Mengendarai mobil tanpa tujuan. Karena aku belum siap menghadapi kenyataan. Belum siap pulang dan melihat wajah Arga. Belum siap berpura-pura semuanya normal. Saat matahari mulai tenggelam, aku akhirnya berhenti di sebuah taman. Duduk sendirian.
dan menangis lagi. Entah untuk yang keberapa kalinya. Saat itulah ponselku berbunyi. Nama Maya muncul di layar. Aku langsung membeku. Karena selama ini, setiap kali dia menelepon aku selalu senang. Selalu mengangkat dengan antusias. Tapi kali ini, tanganku terasa dingin. Sangat dingin. Aku hampir tidak ingin menjawab. Namun akhirnya kuangkat juga. Halo Kak. Suara Maya terdengar ceria. Seperti biasa. Dan justru itu yang membuatku semakin sakit. Karena aku tidak tahu, apakah selama ini keceriaannya juga palsu. Kak Naila. Iya. Kok suaranya aneh? Aku menelan ludah. Lalu berkata pelan. Kamu lagi di mana? Ada jeda beberapa detik. Sangat singkat. Tapi cukup untuk membuatku curiga. Di rumah. Jawabnya. Aku memejamkan mata. Karena entah kenapa, aku merasa dia sedang berbohong. Dan firasatku semakin kuat. Setelah telepon ditutup, aku membuka media sosial. Hanya untuk mengalihkan pikiran. Namun takdir seperti sedang mempermainkanku. Karena beberapa menit kemudian, aku menemukan sesuatu. Sebuah foto yang diunggah seseorang. Bukan oleh Maya. Bukan oleh Arga. Melainkan oleh orang lain. Foto di sebuah restoran. Ramai. Penuh pengunjung. Tampak biasa. Namun saat memperbesar gambar, jantungku langsung berhenti. Di sudut foto itu, sangat jelas. Ada Arga dan Maya. Duduk berdua. Berdekatan. Sangat dekat. Foto itu diambil hari ini. Hari yang sama ketika Maya mengatakan dirinya berada di rumah. Air mataku langsung jatuh. Karena kini tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi kebetulan. Tidak ada lagi penjelasan masuk akal. Mereka berbohong. Keduanya. Dan yang lebih menyakitkan, mereka melakukannya di belakangku. Saat itulah sebuah pesan baru masuk ke ponselku. Dari nomor misterius yang selama ini mengawasiku. Nomor yang terus mengirim pesan aneh. Tanganku gemetar saat membukanya. Dan isi pesannya membuat seluruh tubuhku lemas. Karena kali ini, orang itu tidak lagi memberi petunjuk. Dia langsung menuliskan kebenarannya. Satu kalimat pendek. Namun cukup untuk menghancurkan semua yang tersisa di hatiku. Hubungan mereka sudah berlangsung lebih lama dari yang kamu kira. Aku dikhianati 2 kali. Aku membaca pesan itu berulang kali. Hubungan mereka sudah berlangsung lebih lama dari yang kamu kira. Tanganku mulai mati rasa. Ponsel hampir terlepas dari genggamanku. Karena jika pesan itu benar, berarti semua yang selama ini kulihat hanyalah kebohongan. Bukan kesalahan sesaat. Bukan hubungan yang baru dimulai, tapi sesuatu yang sudah berlangsung lama. Sangat lama. Aku duduk di bangku taman, menatap langit yang mulai gelap. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar sendirian. Bukan karena tidak ada orang di sekitarku, tapi karena 2 orang yang paling kupercaya, ternyata sedang menyakitiku bersama-sama. Suamiku. Dan sepupuku sendiri. Air mataku jatuh tanpa suara. Satu persatu. Sampai aku tidak punya tenaga lagi untuk menghapusnya. Yang lebih menyakitkan bukan hanya pengkhianatan itu. Tapi kenyataan bahwa selama ini, aku justru sering membela mereka. Aku membela Arga saat orang lain mengkritiknya. Aku membantu Maya saat dia kesulitan. Aku membuka pintu rumahku untuk mereka. Dan sekarang, mereka membalasnya dengan kebohongan. Malam itu aku pulang lebih larut dari biasanya. Saat masuk ke rumah, lampu ruang tamu masih menyala. Arga duduk di sofa, memainkan ponselnya. Sama seperti malam-malam sebelumnya. Namun kali ini, aku melihatnya dengan cara berbeda. Bukan sebagai suamiku.
tapi sebagai seseorang yang mungkin telah menghancurkan kepercayaanku. Kamu dari mana? Tanyanya santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah dia tidak sedang menyimpan rahasia besar. Aku menatapnya. Lama. Sangat lama. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menjawab. Karena aku lelah. Lelah berpura-pura. Lelah menjadi satu-satunya orang yang berusaha menjaga hubungan ini. Naila. Suara Arga mulai terdengar tidak nyaman. Kamu kenapa? Aku hampir tertawa. Hampir. Karena pertanyaan itu terasa ironis. Dia bertanya kenapa aku berubah. Padahal dia tahu alasan sebenarnya. Atau setidaknya, dia seharusnya tahu. Aku capek. Jawabku pelan. Lalu langsung berjalan ke kamar. Meninggalkannya sendirian di ruang tamu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidak menangis. Bukan karena tidak sedih, tapi karena rasa sakitnya sudah melewati air mata. Aku hanya berbaring, menatap langit-langit kamar, dan berpikir, kalau memang semua ini benar, apa yang harus kulakukan? Apakah aku harus tetap diam? Apakah aku harus terus menjadi istri yang sabar? Apakah aku harus menunggu mereka jujur? Atau aku harus berhenti menjadi korban? Pertanyaan itu terus berputar sampai pagi. Dan saat matahari terbit, aku akhirnya membuat keputusan. Keputusan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku berhenti mengejar. Aku berhenti memohon. Aku berhenti berharap. Karena selama ini, aku terlalu sibuk mempertahankan orang yang bahkan tidak berusaha mempertahankanku. Hari itu aku mulai berubah. Aku tidak lagi mengirim pesan ke Arga. Tidak lagi bertanya kapan dia pulang. Tidak lagi menanyakan keadaannya. Tidak lagi memohon perhatian. Dan anehnya, semakin aku diam, semakin Arga terlihat gelisah. Malam harinya dia pulang lebih cepat. Hal yang sudah lama tidak terjadi. Saat melihatku duduk membaca buku di ruang keluarga, dia terlihat heran. Kamu nggak nanya aku dari mana? Aku menggeleng. Enggak. Dia mengernyit. Biasanya aku akan bertanya. Biasanya aku akan peduli. Tapi sekarang tidak. Karena aku mulai sadar. Orang yang benar-benar ingin tinggal, tidak perlu dikejar. Dan orang yang memilih pergi, tidak akan bertahan meski kita memohon. Namun ternyata, perubahanku membuat seseorang mulai panik. Bukan aku, bukan Maya, melainkan Arga. Dan beberapa hari kemudian, aku akan melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Sesuatu yang membuat semua kebohongan mulai runtuh satu persatu. Karena untuk pertama kalinya, aku memutuskan berhenti menangis. Dan mulai mencari kebenaran. Aku berhenti menangis. Ada satu titik dalam hidup seseorang. Saat air mata tidak lagi keluar. Bukan karena lukanya sembuh. Bukan karena masalahnya selesai. Tapi karena hatinya terlalu lelah untuk menangis. Dan aku sedang berada di titik itu. Sudah terlalu banyak malam yang kuhabiskan di kamar mandi. Sudah terlalu banyak doa yang kupanjatkan sambil menangis. Sudah terlalu banyak kesempatan yang kuberikan. Tapi hasilnya tetap sama. Kebohongan, jarak, dan rasa sakit. Karena itu, pagi itu aku bangun dengan perasaan berbeda. Bukan lebih bahagia, tapi lebih tenang. Tenang karena akhirnya aku berhenti berharap. Aku berhenti berharap Arga akan tiba-tiba berubah. Aku berhenti berharap Maya akan mengaku. Aku berhenti berharap seseorang akan menyelamatkanku. Karena aku sadar, kalau aku ingin keluar dari penderitaan ini, aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Hari itu aku mulai melakukan sesuatu yang sudah lama kutunda. Aku membuka kembali usaha kecil yang dulu pernah kumiliki. Usaha desain undangan digital.
Dulu cukup ramai. Namun setelah menikah, aku perlahan meninggalkannya. Karena terlalu sibuk mengurus rumah. Terlalu sibuk menjadi istri sempurna. Dan sekarang, aku ingin kembali menjadi diriku sendiri. Saat sedang menyusun portofolio lama, ponselku berbunyi. Nama Maya muncul. Biasanya aku akan langsung mengangkat. Tapi kali ini tidak. Aku hanya memandang layar. Sampai panggilan itu berhenti sendiri. Lalu masuk lagi. Dan lagi. 3 kali berturut-turut. Namun aku tetap tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, aku tidak ingin mendengar suaranya. Karena setiap kali mendengar suaranya, aku teringat pengkhianatan itu. Beberapa menit kemudian pesan masuk. "Kak, kenapa nggak angkat?" Aku membaca, lalu mengunci layar ponsel, tanpa membalas. Dan anehnya, aku merasa lega. Karena selama ini aku selalu menjadi orang yang berusaha menjaga hubungan. Selalu. Kini aku berhenti. Sore harinya Arga pulang. Lebih cepat lagi. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia duduk di sampingku. "Kamu sibuk apa?" tanyanya. Aku tetap fokus pada laptop. "Kerja." Arga terlihat terkejut. "Kerja?" "Iya." "Sejak kapan?" Aku tersenyum tipis. "Sejak aku sadar hidupku nggak boleh bergantung sama orang lain." Kalimat itu membuat Arga terdiam. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketidaknyamanan di wajahnya. Karena selama ini, dia terbiasa melihatku menunggu. Menunggu perhatian. Menunggu cinta. Menunggu kepedulian. Sekarang aku tidak lagi menunggu. Malam itu Arga berkali-kali mencoba mengajak bicara. Tentang hal-hal kecil. Tentang pekerjaan. Tentang rumah. Namun aku menjawab seperlunya. Bukan karena ingin menghukumnya. Tapi karena aku sudah tidak punya tenaga untuk berpura-pura. Dan perubahan itu mulai membuatnya panik. Aku bisa melihatnya. Jelas sekali. 2 hari kemudian, aku mendapat telepon dari nomor yang tidak kukenal. Saat kuangkat, suara perempuan terdengar dari seberang. "Halo." Aku mengernyit. "Siapa?" Perempuan itu diam beberapa detik. Lalu berkata sesuatu yang membuat seluruh tubuhku langsung tegang. "Aku yang selama ini kirim pesan ke kamu." Jantungku langsung berdebar keras. Nomor misterius itu akhirnya muncul. "Siapa kamu?" tanyaku cepat. Namun perempuan itu menjawab pelan. "Itu nggak penting. Yang penting, aku punya sesuatu yang harus kamu tahu." Tanganku mulai gemetar. Karena firasat buruk kembali datang. Dan beberapa detik kemudian, perempuan itu mengucapkan kalimat yang membuat darahku terasa dingin. "Aku punya bukti semuanya." Aku langsung berdiri. "Bukti? Bukti tentang Arga? Tentang Maya? Tentang semua kebohongan itu? Apa maksudmu?" tanyaku. Namun jawaban berikutnya membuatku benar-benar tidak siap. "Aku pernah bekerja dengan Arga." Perempuan itu menarik napas panjang. Dan suaranya mulai bergetar. "Aku nggak tahan lihat kamu terus dibohongi." Jantungku semakin kencang. Karena aku merasa, kebenaran yang selama ini kucari akhirnya akan terbuka. Tapi aku belum tahu bahwa bukti yang akan dia berikan bukan hanya tentang perselingkuhan, melainkan tentang rahasia yang jauh lebih besar. Rahasia yang selama ini disembunyikan Arga dari semua orang. Rahasia yang akan menghancurkan reputasinya. Dan membuat seluruh keluarganya syok. Saat mereka mulai kehilanganku. Sejak telepon misterius itu, hidupku berubah. Bukan karena masalahnya selesai. Bukan karena rasa sakitnya hilang. Tapi karena akhirnya aku tahu,
Aku tidak gila. Aku tidak berlebihan. Dan semua firasat buruk yang selama ini menghantuiku ternyata memang memiliki alasan. Malam itu aku duduk sendirian di kamar. Laptop terbuka di depanku. Sedangkan ponsel berada di tangan. Perempuan misterius itu baru saja mengirim beberapa file. Tanganku gemetar saat membukanya. Karena aku tahu, setelah melihat isi file itu, tidak akan ada jalan kembali. Tidak akan ada lagi kebohongan yang bisa kuterima. Dan benar saja, begitu file pertama terbuka, dadaku langsung sesak. Ada foto, banyak foto, Arga dan Maya, di restoran, di hotel, di mobil, bahkan di tempat-tempat yang seharusnya tidak mereka datangi berdua. Air mataku jatuh. Namun kali ini berbeda. Aku tidak menangis histeris. Aku hanya diam. Sangat diam. Karena rasa sakit yang terlalu besar kadang membuat seseorang kehilangan reaksi. Namun ternyata foto-foto itu bukan bagian terburuknya. Karena file berikutnya berisi percakapan. Percakapan yang membuatku nyaris tidak sanggup membaca sampai akhir. Mereka membicarakan aku. Aku, istri sah Arga. Dan yang paling menyakitkan, mereka menertawakan betapa mudahnya aku percaya. Tanganku langsung menutup mulut. Karena seluruh tubuhku gemetar. Aku tidak pernah menyangka, tidak pernah, bahwa dua orang yang paling kupercaya bisa begitu kejam. Saat itulah aku mengambil keputusan. Aku berhenti menyelamatkan hubungan ini. Aku berhenti mempertahankan orang yang tidak pernah mempertahankanku. Keesokan harinya aku menemui seorang pengacara. Sendirian. Tanpa memberitahu siapapun. Tanpa memberitahu Arga. Tanpa memberitahu keluargaku. Karena untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. Dan anehnya, setelah keputusan itu dibuat, hatiku justru lebih tenang. Sangat tenang. Sementara itu, di rumah, Arga mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Aku tidak lagi bertanya kapan dia pulang. Tidak lagi mengirim pesan. Tidak lagi mencarinya. Tidak lagi menunggunya di ruang keluarga. Aku hidup seperti orang yang sudah menyerah. Dan itulah yang mulai membuatnya panik. Suatu malam, dia pulang lebih cepat. Lalu duduk di depanku. Naila. Aku mengangkat kepala. Iya. Kamu berubah. Aku tersenyum tipis. Mungkin. Arga terlihat gelisah. Sangat gelisah. Kenapa? Aku menatapnya. Lama. Lalu menjawab. Karena aku capek. Hanya itu. Tidak ada tuduhan. Tidak ada pertengkaran. Namun justru jawaban itu membuatnya semakin tidak nyaman. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi mengejarnya. Dan orang yang selama ini selalu dikejar mulai merasa kehilangan. Beberapa hari kemudian, keadaan semakin berubah. Bu Diana mulai sering menelepon. Bukan untuk menyalahkanku. Bukan untuk mengkritikku. Tapi untuk bertanya kabar. Hal yang sudah lama tidak terjadi. Naila. Iya Bu. Kamu baik-baik saja. Aku terdiam. Karena pertanyaan sederhana itu terasa sangat asing. Sangat asing. Namun aku menjawab sopan. Baik Bu. Setelah telepon ditutup, aku baru sadar sesuatu. Mereka mulai merasakan jarak. Mereka mulai kehilangan akses ke hidupku. Dan untuk pertama kalinya, mereka tidak nyaman. Sementara itu, rahasia Arga perlahan mulai bocor. Bukan olehku, tapi oleh orang-orang yang selama ini mengetahui apa yang terjadi. Bisik-bisik mulai terdengar. Pertanyaan mulai muncul. Dan nama Maya mulai sering disebut. Maya yang dulu merasa aman, kini mulai ketakutan. Karena kebohongan yang terlalu lama disimpan.
pada akhirnya akan mencari jalannya sendiri untuk keluar. Suatu sore, ponselku berbunyi. Kali ini bukan Arga, bukan Bu Diana, bukan juga nomor misterius, melainkan Maya. Tanganku langsung dingin. Karena selama beberapa minggu terakhir, aku sengaja menghindarinya. Namun kali ini, pesan yang dia kirim sangat berbeda. Sangat berbeda. Hanya satu kalimat. Namun cukup membuatku membeku. Kak, kita perlu ketemu. Tolong. Aku menatap layar lama. Karena untuk pertama kalinya, aku bisa merasakan kepanikan di pihak mereka. Orang-orang yang selama ini membuatku menangis, kini mulai ketakutan. Dan aku belum tahu bahwa pertemuan dengan Maya akan membuka rahasia yang jauh lebih besar daripada perselingkuhan itu sendiri. Orang-orang yang dulu iri mulai tahu kebenarannya. Pesan dari Maya membuatku tidak tenang. Kak, kita perlu ketemu. Tolong. Untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bukan sedih, bukan marah, tapi dingin. Sangat dingin. Karena orang yang selama ini berbohong padaku, kini justru memintaku bertemu. Aku tidak langsung membalas. Tidak hari itu. Tidak juga keesokan harinya. Biarkan dia merasakan sedikit saja apa yang selama ini kurasakan. Menunggu. Cemas. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Sementara itu, kabar mulai menyebar. Awalnya hanya bisik-bisik kecil. Antar tetangga. Antar teman keluarga. Namun semakin lama, semakin banyak yang mendengar. Dan semakin banyak yang mulai bertanya. Karena selama ini, orang-orang hanya melihat foto-foto bahagia kami. Foto liburan. Foto ulang tahun, foto makan malam romantis. Semuanya terlihat sempurna. Sampai akhirnya seseorang membocorkan kenyataan yang sebenarnya. Suatu siang aku sedang berada di kantor. Saat ponselku berbunyi, Bu Santi menelepon. Tetangga yang selama ini selalu iri pada kehidupanku. Begitu aku mengangkat telepon, nada suaranya berbeda. Sangat berbeda. Naila. Iya Bu. Kamu nggak apa-apa? Aku terdiam. Karena selama ini, pertanyaan itu hampir tidak pernah kudengar. Apalagi dari orang-orang yang selalu menganggap hidupku sempurna. Kenapa Bu? Bu Santi menghela napas. Lalu berkata pelan. Baru sekarang saya tahu. Dadaku langsung berdebar. Tahu apa? Dan jawaban beliau membuat mataku mulai panas. Kalau selama ini kamu nggak sebahagia yang kami kira. Aku langsung menunduk. Karena kalimat itu sederhana. Tapi terasa sangat berat. Sangat berat. Selama bertahun-tahun, aku hidup di balik topeng. Dan akhirnya, seseorang melihat luka di balik senyum itu. Maaf ya. Kata Bu Santi. Saya sering iri sama kamu. Air mataku langsung jatuh. Karena ironis sekali. Orang-orang iri pada kehidupan yang setiap malam membuatku menangis. Orang-orang ingin memiliki hidup yang sebenarnya ingin kutinggalkan. Setelah telepon itu berakhir, aku duduk lama di meja kerja. Memandangi layar komputer tanpa fokus. Karena untuk pertama kalinya, rahasiaku mulai keluar ke dunia. Dan anehnya, aku tidak takut lagi. Sore harinya keadaan semakin mengejutkan. Karena Bu Diana datang ke rumahku. Sendirian. Tanpa Arga. Tanpa Tika. Tanpa siapapun. Saat membuka pintu, aku hampir tidak mengenalinya. Beliau terlihat jauh lebih tua. Lebih lelah. Lebih rapuh. Wajah yang dulu selalu tegas, kini terlihat penuh penyesalan. Naila. Suara beliau bergetar. Aku mempersilahkannya masuk. Dan selama beberapa menit, kami hanya diam.
Sampai akhirnya Bu Diana mulai menangis. Tangis yang tidak pernah kubayangkan akan kulihat. Karena selama ini, beliau selalu terlihat kuat. Selalu merasa benar. Selalu yakin pada pilihannya. Namun hari itu berbeda. Sangat berbeda. Ibu gagal. Katanya sambil menangis. Aku langsung membeku. Karena tidak pernah sekalipun aku mendengar beliau mengakui kesalahan. Ibu terlalu percaya sama Arga. Air matanya semakin deras. Ibu terlalu sering menyalahkan kamu. Dadaku mulai sesak. Karena semua kalimat itu datang terlambat. Sangat terlambat. Namun tetap saja, mendengarnya membuat hatiku bergetar. Ibu pikir kamu yang bikin rumah tangga kalian bermasalah. Sampai akhirnya ibu tahu semuanya. Aku menatap beliau, lalu bertanya pelan. Ibu tahu dari siapa? Bu Diana menunduk. Dan jawaban yang keluar membuatku terkejut. Dari Maya. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Apa? Maya? Perempuan yang selama ini berbohong? Perempuan yang selama ini bersama Arga? Bu Diana mengangguk. Dia datang sambil menangis. Aku langsung terdiam. Karena aku tidak mengerti. Kenapa Maya tiba-tiba mengaku? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan jawaban itu akhirnya keluar. Maya bilang dia sudah gak kuat menyimpan semuanya. Air mata Bu Diana kembali jatuh. Lalu dia cerita semuanya. Aku memejamkan mata. Karena untuk pertama kalinya, kebenaran mulai muncul dari mulut orang-orang yang selama ini berbohong. Namun ternyata, pengakuan Maya belum selesai. Karena ada satu rahasia lagi. Satu rahasia yang bahkan membuat Bu Diana syok. Rahasia yang selama ini disembunyikan Arga dari semua orang. Rahasia yang akan mengubah cara semua orang memandangnya. Dan saat Bu Diana mengucapkan kalimat berikutnya, aku langsung membeku. Karena ternyata, perselingkuhan itu bukan awal dari semuanya. Melainkan akibat dari sebuah kebohongan yang jauh lebih besar. Penyesalan yang terlambat. Aku menatap Bu Diana tanpa berkedip. Jantungku berdetak semakin cepat. Karena dari cara beliau berbicara, aku tahu ada sesuatu yang jauh lebih besar. Jauh lebih mengerikan. Dan entah kenapa, aku mulai takut mendengarnya. Sebenarnya apa yang terjadi, Bu? Tanyaku pelan. Bu Diana menghapus air matanya. Namun tangannya masih gemetar. Beliau terlihat seperti seseorang yang baru saja kehilangan pijakan hidup. Seseorang yang selama ini hidup dalam kebohongan. Lalu perlahan, beliau mulai berbicara. Maya cerita semuanya. Aku menahan napas. Dan kalimat berikutnya membuat seluruh tubuhku membeku. Arga sudah berbohong jauh sebelum mengenal Maya. Aku langsung terdiam. Karena aku tidak mengerti. Maksud ibu? Bu Diana menunduk. Lama sekali. Seolah beliau sendiri masih kesulitan menerima kenyataan. Lalu akhirnya berkata, keuangan Arga hancur sejak 2 tahun lalu. Aku langsung membeku. Apa? Keuangan? Bukankah selama ini semua terlihat baik-baik saja? Bukankah bisnisnya berkembang? Bukankah semua orang menganggap Arga sukses? Bahkan aku sendiri menganggap begitu. Namun ternyata, semua itu hanya topeng. Sebenarnya banyak utang. Suara Bu Diana mulai bergetar. Banyak sekali. Aku merasa kepalaku mulai pusing. Karena tiba-tiba banyak hal mulai masuk akal. Kenapa Arga sering marah? Kenapa dia berubah? Kenapa dia menjauh? Kenapa dia selalu terlihat tertekan? Namun Bu Diana belum selesai. Dan selama ini, beliau menatapku. Dia menutupi semuanya dari kamu. Air mataku mulai menggenang. Karena sekali lagi, aku dibohongi. Bukan hanya soal wanita lain.
Tapi soal hidup kami sendiri, soal rumah tangga kami, soal masa depan kami, dan yang lebih menyakitkan, aku tidak pernah diberi kesempatan untuk membantu. Karena Arga memilih berbohong daripada jujur. Lalu Maya, tanyaku. Bu Diana kembali menangis. Dan jawaban yang keluar membuatku semakin sedih. Maya awalnya membantu dia. Aku langsung membeku. Membantu? Iya. Ternyata Maya bekerja di perusahaan yang pernah bekerja sama dengan Arga. Mereka sering bertemu, sering berdiskusi. Dan disitulah semuanya bermula. Awalnya hanya urusan pekerjaan, lalu menjadi tempat curhat. Lalu menjadi hubungan yang tidak seharusnya terjadi. Aku memejamkan mata. Karena alasan apapun, pengkhianatan tetaplah pengkhianatan. Dan tidak ada alasan yang bisa menghapus luka itu. Saat itulah Bu Diana berkata sesuatu yang membuatku benar-benar terdiam. Naila. Iya Bu. Dia menyesal. Aku tersenyum pahit. Karena kalimat itu sudah terlambat. Sangat terlambat. Menyesal setelah ketahuan. Menyesal setelah semuanya hancur. Menyesal setelah seseorang kehilangan kepercayaannya. Apa itu masih cukup? Aku tidak tahu. Malam itu setelah Bu Diana pulang, aku duduk sendirian di ruang tamu. Pikiran terus berputar. Sampai akhirnya ponselku berbunyi. Nama Arga muncul di layar. Aku memandangnya lama. Sangat lama. Lalu mengangkat telepon. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Halo. Beberapa detik tidak ada suara. Lalu terdengar napas berat di seberang. Naila. Aku diam. Karena aku tidak tahu harus berkata apa. Dan mungkin dia juga sama. Aku minta satu kesempatan. Katanya pelan. Air mataku mulai menggenang. Karena dulu, aku mungkin akan langsung memberi kesempatan itu. Dulu. Tapi sekarang aku bukan Naila yang dulu. Sekarang aku sudah melihat semuanya. Sudah merasakan semuanya. Sudah menangisi semuanya. Aku cuma mau ketemu. Suara Arga pecah. Sekali aja. Aku memejamkan mata. Karena ada bagian dalam diriku yang masih sakit mendengar suaranya. Masih. Namun ada bagian lain yang sudah berubah. Yang sudah tidak lagi bergantung padanya. Dan akhirnya aku menjawab. Baik. Suara Arga langsung terdengar lega. Namun dia belum tahu. Pertemuan itu bukan untuk memulai kembali. Melainkan untuk mengakhiri semuanya dengan jujur. Karena untuk pertama kalinya, aku siap mendengar seluruh kebenaran. Dan untuk pertama kalinya, Arga harus menghadapi konsekuensi dari semua pilihannya. Tanpa kebohongan, tanpa alasan, tanpa topeng. Dan pertemuan itu akan menjadi pertemuan paling emosional dalam hidup kami. Pertemuan terakhir. Hari yang selama ini kutunggu akhirnya tiba. Hari ketika aku dan Arga akan duduk berhadapan. Bukan sebagai pasangan yang sedang berjuang. Bukan sebagai suami istri yang saling mencintai. Tapi sebagai dua orang yang membawa luka yang sama-sama besar. Aku memilih bertemu di sebuah kafe yang tenang. Bukan di rumah. Bukan di tempat yang penuh kenangan. Karena aku tidak ingin emosiku menguasai semuanya. Saat aku tiba, Arga sudah lebih dulu datang. Dia duduk sendirian di sudut ruangan. Dan jujur saja, aku hampir tidak mengenalinya. Wajahnya jauh lebih kurus. Matanya cekung. Janggutnya tidak serapi biasanya. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, dia terlihat benar-benar kehilangan. Saat melihatku datang, dia langsung berdiri. Namun tidak ada senyum. Tidak ada. Hanya tatapan penuh penyesalan. Aku duduk di depannya. Dan suasana langsung terasa berat. Sangat berat.
Beberapa menit kami hanya diam. Sampai akhirnya Arga membuka suara. "Kamu kelihatan lebih baik." Aku tersenyum tipis. "Mungkin." Arga menunduk. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat matanya mulai berkaca-kaca. "Aku senang," katanya pelan. Kalimat sederhana, tapi entah kenapa membuat dadaku terasa sesak. Karena dulu, kalimat seperti itu yang selalu ingin kudengar. Namun sekarang semuanya terasa terlambat. Sangat terlambat. "Naila." "Iya." "Aku minta maaf." Aku tidak menjawab. Karena aku sudah mendengar permintaan maaf itu berkali-kali. Dari Bu Diana, dari Maya, dan sekarang dari Arga. Namun maaf tidak bisa menghapus luka. Tidak bisa menghapus malam-malam ketika aku menangis sendirian. Tidak bisa menghapus penghinaan terhadap kepercayaanku. Tidak bisa menghapus rasa hancur yang pernah kurasakan. "Aku salah," lanjut Arga. "Semuanya salah." Air mata mulai jatuh dari matanya. Dan melihat itu membuat hatiku ikut bergetar. Karena seburuk apapun yang terjadi, aku pernah sangat mencintainya. Sangat mencintainya. Aku bohong soal banyak hal. Aku bohong soal keuangan. Aku bohong soal Maya. Aku bohong soal hidupku. Aku menunduk. Karena setiap pengakuan terasa seperti pisau yang kembali membuka luka lama. "Kenapa?" Itu pertanyaan pertama yang keluar dari mulutku. Pertanyaan yang selama ini kusimpan. "Kenapa, Arga?" Suaraku bergetar. Karena aku benar-benar ingin tahu. Kenapa seseorang yang dulu begitu baik bisa berubah sejauh itu? Arga menangis. Benar-benar menangis. Dan jawabannya membuat suasana semakin hening. "Aku takut." Aku langsung terdiam. "Aku takut kamu kecewa. Aku takut kehilangan citraku. Aku takut dianggap gagal." Air matanya semakin deras. Dan karena ketakutan itu, aku malah kehilangan orang yang paling penting. Aku memejamkan mata. Karena kalimat itu benar. Sangat benar. Banyak orang menghancurkan hidupnya sendiri demi mempertahankan kebohongan. Dan saat kebenaran datang, semuanya sudah terlambat. "Aku nggak pernah berniat menyakitimu," katanya. Aku tersenyum pahit. Orang yang nggak berniat menyakiti tetap bisa menyakiti. Arga langsung terdiam. Karena dia tahu itu benar. Sangat benar. Beberapa menit berlalu. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, kami berbicara jujur. Tanpa topeng, tanpa pura-pura, tanpa kebohongan, tentang ketakutan, tentang kesalahan, tentang luka, tentang cinta yang perlahan rusak karena rahasia. Dan saat percakapan hampir selesai, Arga menggenggam kedua tangannya, seolah sedang mengumpulkan keberanian terakhir. Lalu berkata pelan, "Naila." Aku menatapnya. "Aku masih mencintaimu." Air mataku langsung jatuh. Karena kalimat itu pernah menjadi segalanya bagiku. Namun sekarang, aku tidak tahu lagi. Karena cinta saja ternyata tidak cukup. Tidak cukup untuk membangun kepercayaan yang sudah hancur. Tidak cukup untuk menghapus pengkhianatan. Tidak cukup untuk menyembuhkan luka sedalam ini. "Aku tahu." Jawabku pelan. Dan itu membuat Arga langsung menangis. Karena dia tahu. Aku tidak mengatakan bahwa aku akan kembali. Aku hanya mengakui perasaannya. Bukan memberikan harapan. Saat itulah aku mengeluarkan sebuah amplop dari dalam tas. Lalu meletakkannya di atas meja. Arga langsung menatap amplop itu. Dan wajahnya berubah pucat. Karena dia tahu isi amplop tersebut. Sangat tahu. Tangannya mulai gemetar. Sedangkan aku menarik napas panjang.
Karena inilah keputusan terbesar dalam hidupku. Keputusan yang akhirnya kupilih setelah semua air mata, semua kebohongan, dan semua rasa sakit. Aku menatap Arga untuk terakhir kalinya, lalu berkata pelan, "Aku sudah memutuskan." Dan kalimat berikutnya akan mengubah hidup kami berdua selamanya. Aku akhirnya tersenyum dengan tulus. Aku sudah memutuskan. Kalimat itu keluar dari mulutku pelan, namun cukup membuat Arga membeku. Tangannya masih berada di atas amplop yang tergeletak di meja. Matanya merah, wajahnya pucat, dan untuk pertama kalinya, aku melihat pria yang dulu terlihat begitu kuat kini benar-benar hancur. Kami saling menatap. Lama, sangat lama. Sampai akhirnya aku mendorong amplop itu sedikit ke arahnya. Ini keputusan yang sudah kupikirkan matang-matang. Suara Arga mulai bergetar. "Naila." Aku menghela napas panjang. Karena ini juga tidak mudah bagiku. Sama sekali tidak mudah. Aku pernah mencintainya dengan seluruh hatiku. Aku pernah membayangkan menjadi tua bersamanya. Aku pernah berpikir dia adalah rumah, tempat pulang, tempat paling aman. Namun hidup kadang tidak berjalan seperti yang kita impikan. Kadang orang yang paling kita percaya justru meninggalkan luka paling dalam. Dan itulah yang terjadi padaku. Aku menatapnya sekali lagi, lalu berkata pelan, "Aku memilih pergi." Air mata langsung jatuh dari mata Arga. Dan jujur saja, melihatnya menangis membuat hatiku ikut sakit. Karena aku bukan lagi marah, aku juga tidak membenci. Yang tersisa hanya sedih. Sedih karena semuanya harus berakhir seperti ini. "Aku tahu," kata Arga lirih. Seolah dia sudah menebaknya sejak awal. Seolah dia sudah tahu bahwa kesempatan itu telah lewat. Namun yang tidak dia ketahui, keputusan ini bukan karena aku tidak mencintainya lagi. Justru karena aku terlalu mencintai diriku sendiri untuk kembali terluka. "Aku memaafkan kamu," kataku. Dan kalimat itu membuat Arga langsung menangis semakin keras. Karena terkadang, memaafkan jauh lebih menyakitkan daripada membenci. Aku memaafkan semua kebohongan. Aku memaafkan semua pengkhianatan. Aku memaafkan semua air mata yang pernah kamu sebabkan. Air mataku ikut jatuh, tapi aku nggak bisa kembali. Suasana langsung hening. Sangat hening. Karena akhirnya semua kata yang selama ini tertahan keluar. Tidak ada teriakan. Tidak ada kemarahan. Hanya dua orang yang sama-sama kehilangan sesuatu yang berharga. Arga menunduk. Lalu berkata dengan suara pecah, "Aku pantas menerima ini." Aku tidak menjawab. Karena mungkin memang benar. Setiap pilihan memiliki konsekuensi. Dan setiap kebohongan suatu hari akan meminta pertanggungjawaban. Sebelum kami berpisah, Arga berdiri. Lalu menatapku untuk terakhir kalinya. "Aku harap suatu hari nanti." Dia berhenti sejenak. Berusaha menahan tangis. "Kamu benar-benar bahagia." Aku tersenyum. Senyum kecil. Senyum yang selama ini sulit sekali muncul. "Terima kasih." Itulah kalimat terakhirku. Dan setelah itu, kami berjalan ke arah yang berbeda. Tanpa berpelukan. Tanpa janji. Tanpa harapan palsu. Hanya perpisahan yang jujur. Perpisahan yang seharusnya terjadi sejak lama. 6 bulan kemudian, hidupku berubah. Sangat berubah. Usaha desain yang kubangun kembali berkembang pesat. Klien datang dari berbagai kota. Aku memiliki tim kecil. Aku memiliki kesibukan. Aku memiliki tujuan. Dan yang paling penting, aku memiliki diriku sendiri lagi. Tidak ada lagi malam-malam menangis di kamar mandi. Tidak ada lagi menunggu seseorang yang tidak peduli. Tidak ada lagi berpura-pura bahagia.
Karena sekarang, aku benar-benar bahagia. Suatu sore, aku menghadiri acara komunitas perempuan. Dan di sana seseorang berkata padaku, "Kak Naila, aku iri sama hidup kakak." Aku langsung tersenyum, lalu menggeleng pelan. Karena kalimat itu membawaku kembali ke masa lalu. Masa ketika semua orang iri padaku. Padahal aku menangis setiap malam. Dan saat itulah aku menjawab sesuatu yang lahir dari pengalaman hidupku sendiri. Jangan iri pada apa yang terlihat. Perempuan itu terlihat bingung. Sedangkan aku tersenyum hangat. Karena sekarang aku mengerti. Rumah besar tidak menjamin kebahagiaan. Mobil mewah tidak menjamin ketenangan. Pasangan yang terlihat sempurna belum tentu membuat kita dicintai. Dan senyuman yang paling indah belum tentu lahir dari hati yang bahagia. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar tentang Arga. Dia menjual sebagian asetnya untuk melunasi utang. Hubungannya dengan Maya berakhir. Dan yang paling menyedihkan, dia hidup dengan penyesalan yang harus ditanggung sendiri. Sedangkan Maya, dia datang menemuiku suatu hari, menangis, meminta maaf. Dan untuk pertama kalinya aku melihat rasa bersalah yang nyata. Aku memaafkannya, bukan untuk dirinya, tapi untuk diriku sendiri. Karena aku tidak ingin membawa luka itu seumur hidup. Aku ingin bebas. Dan hari itu akhirnya tiba. Hari ketika aku berdiri di depan cermin, memandang diriku sendiri, tanpa topeng, tanpa kebohongan, tanpa air mata. Lalu tersenyum. Senyum yang sederhana, tapi sangat berbeda. Karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak sedang berpura-pura. Aku benar-benar bahagia. Aku akhirnya tersenyum dengan tulus. Teman-teman, tidak semua kehidupan yang terlihat sempurna benar-benar bahagia. Kadang orang yang paling sering tersenyum justru sedang menyimpan luka paling dalam. Karena itu, jangan iri pada apa yang terlihat. Dan jangan pernah mengorbankan harga dirimu hanya untuk mempertahankan seseorang yang tidak menghargaimu. Cinta tanpa kejujuran akan hancur. Kepercayaan yang rusak tidak selalu bisa diperbaiki. Dan memilih diri sendiri bukanlah tindakan egois. Kadang itu adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Balon ucapan kalau kalian jadi Naila. Apakah kalian akan memberi Arga kesempatan kedua? Atau mengambil keputusan yang sama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus menghadirkan kisah-kisah drama keluarga Indonesia yang penuh emosi dan pelajaran hidup.